Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 1 ayat yang kelima. Matius 1 ayat yang kelima berkata, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Saudaraku, ketika kita membaca silsilah Tuhan Yesus secara jasmani, kita menemukan beberapa nama perempuan dicatat di sana. Penulisan nama perempuan dalam silsilah orang Yahudi ini memang agak aneh. Sebab sebagaimana kita tahu, Yahudi adalah sebuah bangsa yang memiliki tradisi patriarki. Artinya garis keturunan seseorang ditentukan dari ayah atau laki-laki. Namun dalam menuliskan silsilah Tuhan Yesus secara jasmani, Injil Matius justru menempatkan beberapa nama perempuan di sana, dan salah satunya bernama Rahab. Ini berarti bahwa nama Rahab adalah nama yang sangat penting sehingga perlu dimasukkan ke dalam silsilah daripada Tuhan Yesus secara jasmani. Menjadi pertanyaan adalah siapakah Rahab ini sehingga namanya sangat penting untuk dicantumkan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Dalam Yosua pasal yang kedua, nama Rahab muncul di sana. Dituliskan di situ bahwa Rahab adalah seorang perempuan sundal yang tinggal di kota Yeriko. Pada waktu dua pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko, ia bertemu dengan Rahab. Lalu terjadilah dialog antara dua orang pengintai itu dengan Rahab. Dalam percakapan itu, Rahab berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan biarkanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Setelah kedua pengintai itu mengikat perjanjian dengan Rahab, maka Rahab kemudian menyembunyikan mereka di atas sotoh rumahnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Rahab melakukan semua itu? Jika kita lihat percakapan di atas tadi, saudara, menjelaskan begitu rupa bahwa rupanya Rahab memahami betul tentang seluk-beluk bangsa Israel dan apa yang telah dikerjakan Allah bagi mereka. Itu artinya Rahab tidak hanya mendengar, tetapi juga menganalisanya sedemikian rupa sehingga kemudian ia mengambil sebuah keputusan yang penting atas hidupnya. Dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan Rahab itu adalah tindakan iman, sehingga olehnya ia tidak turut dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang durhaka yang ada di kota Yeriko itu. Saudaraku, jika kita melihat latar belakang dari Rahab, mungkin kita tidak akan pernah percaya
bahwa dia berani mengambil sebuah keputusan iman yang luar biasa. Mengapa? Karena orang-orang yang berlatar belakang seperti Rahab biasanya kita anggap sebagai orang yang tidak rohani, orang yang memiliki banyak dosa, sampah masyarakat, dan pengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Namun yang luar biasa dari seorang Rahab adalah keberaniannya untuk membuat keputusan yang radikal dalam hidupnya, sehingga kemudian ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dari poin ini kita belajar sesuatu, saudara-saudara, bahwa Allah seringkali tidak memandang latar belakang kita. Ketika kita memutuskan untuk mencari Tuhan, berubah dengan sungguh-sungguh, dan percaya kepada Tuhan, maka tak jarang Tuhan kemudian membuat terobosan dalam hidup kita, sehingga kita mengalami pemulihan, kelepasan, dan pembaharuan hidup. Dari kisah ini juga kita dapat belajar bahwa jangan terlalu silau dengan casing seseorang. Kadangkala orang yang kita anggap rendah, kita anggap najis, kita anggap tidak berguna, kita anggap sebagai sampah masyarakat dan lain sebagainya, justru mendapat kemurahan Allah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ingat bahwa Allah tidak dipengaruhi oleh casing seseorang, karena Allah melihat hati seseorang dan tidak memandang rupa. Karena itu, mari kita tidak menghakimi seseorang hanya karena penampilan luarnya saja. Hal lain yang dapat kita pelajari dari kisah di atas, saudaraku, siapapun Anda, Allah mengasihimu. Dan siapapun Anda, Allah bisa pakai dirimu. Yang kita perlukan hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan bersedia untuk dibentuk dan diproses oleh Allah menjadi alat kemuliaannya sesuai dengan kehendak dan rencananya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk menjadi Rahab-Rahab di akhir zaman, yaitu orang-orang yang bersedia untuk berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih mulia, agar olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang penuh kasih karunia, dan karena anugerah-Mu menjadikan kami orang-orang yang berharga, menjadikan kami orang-orang yang bernilai. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu, hingga seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui diri kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencana-Mu Tuhan,